Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Perkenalkan, saya Heni Prasetyorini, SSI MPD. Bisa dipanggil Bu Heni, bisa juga dipanggil Mbak Heni. Nah, latar belakang saya ada di STEM ya, atau Science, Technology, Engineering, and Math. Dilihat dari S1 saya dari Kimia FMIPA ITB, Institut Teknologi Bandung. Kemudian dilanjutkan ke S2 Teknologi Pendidikan UNESA, concernnya ke digital learning. Jadi ke science tech kan saya adalah lebih kuat ke learning and teaching. Jadi mengajar, makanya mengambil S2-nya di Fakultas Pendidikan di Universitas Negeri Surabaya. Nah, background saya kalau dilihat bukan dari teknologi informatika atau programmer, tapi kok bisa buka kelas coding. Nah, saya pengalaman belajar coding di dua program yang sangat berarti, yaitu di Coding Mom dan di Apple Developer Academy yang diselenggarakan di Universitas Ciputra Surabaya tahun 2019. Saya adalah founder dari Kelasku Digital dan Instructional Learning atau yang merancang kurikulum dan metode pembelajaran. Untuk kelas coding ini kami membuat metode Ayo Bermain Coding. Nah, apa itu Kelasku Digital? Sebelumnya saya membuat Kelasku Digital sebagai startup di bidang teknologi pendidikan yang membantu para guru untuk bisa menggunakan teknologi digital secara optimal sebagai sarana supaya proses belajar dan mengajarnya di sekolah itu lebih baik. Jadi saya trainernya ke sekolah-sekolah. Selain itu, saya juga sebagai narasumber dari digital literasi. Digital literasi itu mengenalkan pentingnya keamanan data, hati-hati dengan hoax, bagaimana untuk melek teknologi. Saya menjadi narasumber di seminar seperti di foto ini, atau di radio, atau di berbagai tempat, bahkan di kampus dan di sekolah. Nah, sesuai dengan yang awal disebutkan bahwa saya adalah bagian dari Coding Mom, suatu program pemberdayaan perempuan untuk melek teknologi dengan belajar coding. Di saat itu belajar membuat website dengan HTML5 dan CSS3, sedikit Bootstrap dan sedikit JavaScript. Nah, sejak itu tahun 2016 itu saya terus belajar. Jadi programnya ini sekitar tidak sampai 3 bulan, hanya sebentar saja, dan itu seminggu 2 kali atau seminggu sekali. Tapi saya terus belajar dan membuka kelas juga untuk ibu-ibu. Jadi seperti bola salju yang bergulir. Sebagai peserta kemudian saya mengajar. Dan akhirnya di tahun 2018 ketika komunitas Coding Mom Indonesia, ketika sudah ribuan alumni belajar dijadikan satu komunitas, saya terpilih menjadi ketua umum atau presiden komunitas Coding Mom Indonesia. Biasa disebut Bupres atau Bu Presiden KCMI. Karena sangat aktif di bidang edukasi untuk coding. Nah, di tahun 2019 saya terpilih menjadi bagian dari program belajar Apple Developer Academy yang diselenggarakan oleh perusahaan Apple Inc. Ini cukup lama akademinya, 9 bulan, dan di situ saya belajar tentang how to develop iOS apps gitu ya. Nah, disinilah terbuka mindset saya atau terbuka pikiran saya bahwa kesulitan saya belajar coding sejak Coding Mom ataupun sejak di Apple Developer Academy itu karena saya tidak paham kosakatanya. Saya tidak terbiasa dengan pola berpikirnya. Beberapa teman saya yang programmer mengatakan itu. Kemudian terbesit di benak saya bagaimana kalau coding ini pahami atau dikenal saja, dikenal oleh anak sejak kecil gitu, sejak anak-anak. Akhirnya saya dengan beberapa teman, beberapa partner membuka kelas coding kids, kelas coding untuk anak-anak. Nah, untuk di foto ini adalah kelas tatap muka atau kelas offline sekitar tahun 2018 dimulainya. Kemudian ketika saya ikut di Apple Developer Academy saya hentikan dulu karena harus fokus di akademi.
Tetapi saya terus mempelajari bagaimana kurikulum yang terbaik untuk mengajarkan anak-anak tentang belajar coding ini, karena ini adalah skill yang bagus untuk masa depan mereka, seperti halnya life skill lainnya. Nah, terutama yang lebih monetize. Alasan yang terkuat lagi kenapa saya semakin fokus untuk mengenalkan coding kepada anak-anak, tujuannya bukan mencetak atau memaksa anak-anak menjadi programmer kalaupun itu bukan minatnya. Akan tetapi, ini adalah pengalaman saya pribadi sebagai ibu dari 2 anak laki-laki yang suka sekali main game. Terutama yang pakai baju biru itu, yang anak sulung saya itu suka sekali main game. Dan saat itu saya meminta pertolongan atau informasi dari beberapa teman yang programmer, atau saya masuk di dunia IT, di dunianya coding sejak ikut Coding Mom. Dari situ akhirnya saya tahu bagaimana memberikan fasilitas kepada anak-anak seperti ini, dan akhirnya anak saya ini alhamdulillah sekarang menjadi programmer dan kuliah di PENS, tepat di kampus kami berfoto ketika saya menjadi narasumber digital literasi. Suatu hal yang bisa menjadi solusi bagi orang tua atau guru yang bingung menghadapi anak-anak sekarang yang sangat tech savvy atau yang sangat geek sekali, suka sekali gadget, suka sekali HP, tablet, laptop, komputer, dan suka juga main game, tidak tahu harus digimanain dan khawatir nanti anaknya berlebihan bermain game dan sebagainya. Maka saya bisa mengarahkan atau memberikan contoh bahwa ini adalah jalur yang bisa diikuti, seperti halnya pengalaman saya terhadap anak kandung saya sendiri. Nah, gimana? Jadi anak-anak ini, anak-anak yang suka main game ini, anak-anak gamer ini diajak tidak hanya jadi pemain, tapi juga bikin gamenya sendiri. Nah, bikin gamenya sendiri itu tidak terasa sambil belajar coding. Belajar codingnya seperti apa? Apakah tidak rumit untuk anak-anak dan apakah masuk akal? Nah, anak-anak ini karena diajari untuk menjadi aktif kreator dan sudah tech savvy, mereka itu nggak gaptek ya, nggak seperti orang yang lebih dewasa. Anak-anak sekarang yang sudah screen generation itu jauh lebih melek teknologi dari kita, dan mereka suka sekali menjadi aktif kreator, maka itu jauh lebih mudah. Sulit karena kita usia yang jauh lebih tua atau lebih dulu generasinya merasa kesulitan karena kita tidak terbiasa. Anak-anak ini ketika diajak bermain coding atau diajak belajar coding, mereka akan bisa mengikuti. Apalagi belajar codingnya tidak langsung ngetik teks programming yang sulit, tapi seperti bermain Lego yang warna-warni seperti tampilan di atas ya. Jadi bermain coding untuk anak-anak itu seperti ini tampilannya. Kita menggunakan Scratch 3.0 dan Scratch Junior. Semua materi ada di kelas ini. Ya, silakan diikuti satu persatu. Menyusun kode juga hanya drag and drop. Memasang-masang seperti kita pasang puzzle seperti contoh. Nah, itu adalah pengenalan dari saya dan latar belakang kenapa akhirnya membuka kelas coding. Nah, ini untuk menunjukkan bahwa sekarang belajar coding tidak terbatas harus hanya mahasiswa informatika saja. Tidak harus jadi mahasiswa dulu, kuliah dulu di teknik informatika atau teknik komputer baru belajar coding. Sekarang siapapun bisa, pekerjaan apapun bisa, orang tua bisa, guru bisa, dari anak-anak pun bisa. Gunakan mindset yang sangat mudah ketika belajar coding. Dengan Scratch Programming, kita bisa belajar dengan metode ayo bermain coding. Baiklah, silakan ikuti satu persatu dan praktekkan, dan selamat bermain coding.